Dunia, hari ini dunia sepak bola tidak baik-baik saja. Sebuah keputusan besar, sebuah coretan tebal, dan sebuah negara yang selama puluhan tahun dianggap mustahil, kini berdiri di garis depan sejarah Piala Dunia. Amerika Serikat, nama besar, pemilik kekuatan ekonomi, dicoret dari skenario utama FIFA. Inggris, negara kelahiran sepak bola, yang merasa aman, kini turun level, dan di tengah semua keguncangan itu, Indonesia muncul, ASEAN bergerak, peta dunia berubah. Dan satu nama mulai sering terdengar di lorong-lorong elit FIFA. Indonesia, awalnya tak ada yang percaya. Amerika Serikat, tuan rumah tradisional, pemilik infrastruktur, pemilik uang. Namun di balik layar, masalah besar mulai terbuka. Ketegangan politik, isu keamanan, konflik global yang tak kunjung padam. Dan FIFA, tak bisa lagi menutup mata. Sumber internal menyebutkan, dalam rapat tertutup, kata risk muncul berkali-kali. Risiko keamanan, risiko politik, risiko citra global. FIFA tak mau Piala Dunia berubah jadi arena konflik internasional. Dan akhirnya, coretan itu terjadi. Amerika mulai tersingkir dari skenario utama. Inggris sempat merasa di atas angin. Media mereka yakin, jika Amerika bermasalah, Inggris siap. Tapi FIFA berpikir lain. Masalah Inggris bukan stadion, bukan uang, melainkan daya jangkau geopolitik. FIFA ingin pasar baru, FIFA ingin cerita baru, FIFA ingin wilayah yang belum jenuh. Dan Inggris, dianggap terlalu lama di puncak. Maka yang terjadi bukan promosi, tapi penurunan posisi. Di saat negara besar sibuk bertarung, Indonesia datang dengan senyap, tanpa teriak, tanpa ancaman, tanpa drama. Proposal disusun rapi, ASEAN dirangkul, pemerintah turun langsung, dan satu sosok berdiri paling depan. Erick Thohir, diplomasi senyap, lobi tanpa kamera, dan janji yang bukan janji kosong. FIFA melihat sesuatu yang berbeda. Pasar raksasa, fanatisme luar biasa, stabilitas regional, ASEAN siap all out. Indonesia bukan datang sendiri, Indonesia datang membawa kawasan. Di saat publik sibuk membahas FIFA, pelatih timnas Indonesia sudah bergerak. John Hartman, pelatih berpengalaman Piala Dunia, pria yang tahu persis. Sejarah tidak menunggu. Tanpa banyak bicara, Hartman terbang ke Eropa. Tujuannya jelas, mencari pemain keturunan Belanda, Inggris, Jerman, Belgia, Skandinavia. Nama-nama mulai dipetakan. Dokumen ditelusuri, darah Indonesia dicari. Hartman paham satu hal. Jika Indonesia ingin dihormati dunia, timnas harus siap sekarang. Bukan hanya Asia Tenggara yang mulai waspada, Asia Timur mulai menoleh. Tim-tim besar mulai menghitung ulang. Pelatih Jepang bahkan disebut-sebut mengakui, Indonesia bukan lagi tim penggembira. Skuad muda, diaspora kuat, mental Eropa, fanatisme Asia. Indonesia mulai berubah dari penonton menjadi ancaman. Bagi FIFA, ini bukan sekadar turnamen. Ini soal generasi pasar, narasi global baru, dunia multipolar, sepak bola yang tak lagi dimonopoli. Dan Indonesia masuk semua kriteria itu. Bukan hanya stadion, bukan hanya penonton, tapi cerita. Saat Amerika sibuk dengan konflik internal, saat Inggris kecewa, saat raksasa lama bertanya-tanya, Indonesia terus melaju. Peta dunia berubah, ASEAN naik level, dan sepak bola global memasuki babak baru. Ini bukan mimpi. Ini proses. Ini perjuangan. Ini momentum. Indonesia tidak meminta jalan pintas. Indonesia menyiapkan diri. Dan satu pertanyaan kini menggema di dunia. Dan sebuah negara yang dulu hanya jadi penonton, yang dulu ditertawakan, yang dulu disebut tidak layak, Indonesia masuk ruang kekuasaan FIFA. Ini bukan rumor, ini bukan halusinasi netizen, ini perang senyap elit dunia. Selama puluhan tahun, Amerika merasa kebal, merasa FIFA milik mereka, merasa uang bisa membeli segalanya. Tapi FIFA tidak bodoh, dan FIFA tidak mau bunuh diri. Isu keamanan, isu konflik global, isu perang proksi, isu politik dalam negeri Amerika. Satu kalimat muncul di rapat tertutup FIFA. Piala Dunia di Amerika sama dengan bom waktu. Dan saat itulah, nama Amerika dicoret. Tanpa konferensi pers, tanpa klarifikasi, tanpa drama, Amerika sadar satu hal terlambat.
Mereka tidak lagi mengendalikan dunia. Inggris berteriak. Media mereka mengamuk. Analis mereka yakin, jika bukan Amerika, ya Inggris. Salah besar. Bagi FIFA, Inggris adalah masa lalu. Negara tua, pasar jenuh, narasi basi. FIFA ingin ledakan baru. FIFA ingin emosi baru. FIFA ingin darah segar. Dan Inggris gugur di meja rapat, tanpa satu suara pembelaan. Sepak bola tidak peduli sejarah. Sepak bola hanya peduli masa depan. Saat raksasa bertarung, Indonesia menyusup, bukan dengan teriak, bukan dengan ancaman, tapi dengan strategi. ASEAN digerakkan, Afrika mulai simpati, Asia bersatu diam-diam, dan FIFA mulai bertanya, mengapa kita selalu ke barat? Indonesia bukan datang sendiri. Indonesia datang membawa 700 juta pasang mata ASEAN. Ini bukan sepak bola, ini geopolitik global. Tidak semua pemimpin berteriak, sebagian menusuk tanpa suara. Erick Thohir tahu satu hal, kalau ingin menang, jangan main di kamera. Diplomasi tanpa tweet, lobby tanpa drama, janji tanpa basa-basi. Dan hasilnya, jika bukan sekarang, kapan lagi?